Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang solih dan solihah? Ustazah harap kalian tetap semangat, tetap sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, bertemu lagi dengan saya Ustazah Laila. Kali ini kita akan belajar Al-Quran Hadis dengan materi belajar surat Al-Ma'un. Sebelum kita memulai materi, marilah kita lihat terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, itulah tadi tujuan pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya, apakah kalian tahu bagaimana sih bunyi surat Al-Ma'un itu? Dan apa kandungan yang terdapat dalam surat Al-Ma'un? Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita membaca bersama-sama surat Al-Ma'un bersama Ustazah. Tapi sebelumnya, kita berangan-angan, kita membayangkan dulu ya, kita jalan-jalan ke kota Mekah. Nah, kita sudah sampai di kota Mekah. Baik anak-anakku yang solih dan solihah, marilah ikuti bacaan Ustazah sambil kalian dengarkan dan ditirukan. Oke? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Nah, seperti itulah tadi contoh cara membaca surat Al-Ma'un. Setelah kita membaca surat Al-Ma'un, marilah kita simak penjelasan dari Ustazah sebagai berikut. Baik anak-anak, sekarang kita menerjemahkan per ayat dalam surat Al-Ma'un. Tujuannya yaitu jika kita nanti bisa mengetahui terjemah dari surat Al-Ma'un, maka kita akan bisa menentukan isi kandungan dari surat Al-Ma'un. Coba kita perhatikan sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Artinya, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Alladzina hum yura'un, yang berbuat riya.
wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberi bantuan. Lanjut. Pengertian surat Al-Ma'un. 1. Surat Al-Ma'un adalah surat yang ke-107 dan terdiri dari 7 ayat. Kata Al-Ma'un diambil dari ayat ke-7, artinya barang-barang yang berguna. Yang kedua, surat Al-Ma'un itu termasuk golongan surat Makiyah ya. Masih ingat? Karena surat Al-Ma'un diturunkan di Mekah dan diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Makanya disebut dengan golongan surat Makiyah. Yang ketiga, asbabun nuzul surat Al-Ma'un diturunkan berkenaan dengan orang-orang munafik yang suka memamerkan sholatnya. Apa sih nak asbabun nuzul itu? Asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya ya. Sebab-sebab turunnya surat Al-Ma'un ini karena waktu itu ada orang-orang munafik yang suka memamerkan sholatnya ya, riya ya, ingin dilihat orang ya dalam sholatnya, seperti itu. Lanjut. Kandungan surat Al-Ma'un. Coba anak-anak itu diperhatikan, ada gambar. Ada seorang yang memaki-maki, marah-marah, menghardik anak yatim. Nah, itu adalah salah satu isi kandungan dari surat Al-Ma'un. Nanti akan Ustazah jelaskan lebih detail lagi. Oke. Surat Al-Ma'un menjelaskan tentang orang-orang yang mendustakan agama, yaitu agama Islam. Mereka mengaku sebagai orang muslim tetapi sering meninggalkan aturan-aturan agama Islam. Nah, anak-anak, apa sih ciri-ciri orang yang mendustakan agama dalam surat Al-Ma'un? Ya, ciri-ciri orang yang mendustakan agama dari surat Al-Ma'un itu ada 5. Yaitu yang pertama, suka menghardik anak yatim. Anak yatim itu siapa Ustazah? Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya ya. Kalau piatu berarti ditinggal mati oleh ibunya. Jika ada orang yang mengaku beragama Islam, tapi dia suka menghardik anak yatim, suka marah-marah kepada anak yatim, berarti dia sengaja mendustakan agama. Gimana caranya agar kita terhindar dari orang yang mendustakan agama? Ya, salah satunya yaitu dengan cara menyayangi anak-anak ya yatim. Caranya bagaimana Ustazah? Yaitu misalkan membantu biaya pendidikan anak yatim. Yang kedua, menyayangi anak yatim dan memperhatikan kesejahteraannya. Misalkan dicukupi kebutuhannya ya, disekolahkan itu nggih. Terus yang ketiga, membantu kebutuhan makan dan minum anak yatim. Oke, lanjut. Ciri-ciri orang yang mendustakan agama yang kedua yaitu orang yang tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Jadi misalkan ada orang yang sama sekali tidak mau memberi makanan kepada orang miskin. Dia itu sombong ya. Dia merasa dirinya itu sudah hebat, sudah kaya. Dia tidak mau membantu kepada orang-orang miskin. Jangan sampai ya anak-anaknya Ustazah seperti itu. Naudzubillah. Sekarang yang ketiga adalah orang yang lalai dalam sholatnya. Anak-anak, sholat adalah ibadah yang wajib dikerjakan bagi umat Islam. Sholat itu juga merupakan salah satu rukun Islam. Dengan demikian, orang yang mengaku Islam tapi tidak sholat termasuk orang yang melalaikan perintah Allah. Dan itulah orang-orang
yang tergolong orang yang celaka sholatnya. Atau bisa juga sholatnya diolor-olor ya, itu juga tidak boleh, harus tepat waktu ya. Lanjut, yang keempat, orang yang sholatnya riya ya. Riya itu apa sih artinya? Riya itu adalah ingin dipuji. Jadi orang yang melakukan sholat karena ingin mendapat pujian dan sanjungan, maka pahala sholatnya menjadi rusak ya. Oke, dalam beribadah apapun ya nak, niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan kalian sholat, kalian sodako, kalian ingin belajar dan lain sebagainya, semuanya itu niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai di dalam hati kalian ada niatan, wah saya ingin dipuji sama teman, saya ingin dilihat sama orang agar saya dipuji. Nah, jangan sampai seperti itu, karena itu adalah salah satu sifat riya ya. Oke, lanjut ya nak. Yang kelima, orang yang enggan memberi bantuan dengan barang-barang yang berguna. Ya, maksudnya di sini ketika ada bencana alam, kita tidak mau memberi bantuan, makanan, peralatan peralatan sehari-hari. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Kalau ketika ada musibah, ketika ada saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan, hendaknya kita menolongnya. Nah, anak-anak, itulah tadi penjelasan Ustazah tentang surat Al-Ma'un. Agar kalian lebih mudah menghafalkannya, Ustazah kasih contoh dengan lagu ya. Setelah kalian mempelajari tentang surat Al-Ma'un, Ustazah harap kalian bisa mencontoh apa yang ada dalam surat Al-Ma'un, yaitu 1. Kalian bisa menyayangi anak yatim seperti ini. Kemudian yang kedua, kalian juga senang memberi makan fakir miskin. Yang ketiga, kalian tidak lalai sholat atau sholat tepat waktu. Yang keempat, kalian menghindari perbuatan riya atau melakukan sesuatu ingin dipuji. Dan yang terakhir yaitu kalian lebih suka untuk memberi orang lain dengan barang-barang yang berguna. Cukup sekian dari Ustazah. Selebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.